semuanya, anak-anak kelas 10 SMA Negeri Taruna Nala. Ketemu lagi sama saya Pak Endar di materi pembelajaran pendidikan agama Kristen. 2 minggu kita nggak ketemu secara langsung di kelas karena anak-anak dan juga guru harus belajar dan juga bekerja di rumah. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat video ini agar kita bisa terus melanjutkan pembelajaran dan kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Sekaligus materi kita bisa dapat berlanjut dan kita segera selesaikan. Nah, kita masuk di bab 14. Di minggu sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat satu poster yang kalian bisa bagikan di Instagram kalian mengenai tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negeri ini. Salah satunya yang sedang sama-sama kita hadapi bersama adalah mengenai Corona COVID-19. Kalian semua sudah mengerjakan tugas itu dan saya terima kasih karena kalian sudah mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu tema di bab 14, yaitu remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Nah, satu tokoh yang hari ini kita mau pelajari sama-sama sebagai referensi kita untuk kita bisa belajar mengenai tema ini adalah Nehemia. Kalian pernah dengar kisah mengenai Nehemia? Mungkin teman-teman di sini pernah dengar, mungkin nggak begitu banyak yang mendengar mengenai kisah secara lengkap mengenai Nehemia. Kalau kalian mau dengar atau mau pahami mengenai kisah Nehemia, kalian bisa buka kisah Nehemia di Alkitab kalian masing-masing di Nehemia. Nah, hari ini kita mau belajar Nehemia pasal 1, khususnya pasal 1 dan juga pasal 2. Nah, Nehemia adalah orang yang peduli. Dia peduli terhadap negerinya, dia peduli terhadap bangsanya. Nah, kepedulian Nehemia itu tampak lewat bagaimana dia menyikapi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh negerinya. Salah satu hal yang seringkali menjadi sandungan bagi orang percaya adalah karena banyak orang percaya yang tidak peduli terhadap bangsanya, tidak peduli terhadap negerinya. Nah, ini tidak nampak dalam kehidupan Nehemia karena justru Nehemia menunjukkan kepeduliannya terhadap negerinya. Kita mau baca Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga 11. Nah, saya kasih waktu beberapa menit untuk kalian bisa baca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Di rumah silakan buka Alkitab kalian dan kalian baca pasal itu. Kasih waktu ya. A few moments later. Nah, kalau sudah, kita mau lihat kepedulian Nehemia itu kita bagi menjadi beberapa bukti. Yang pertama adalah Nehemia itu adalah orang yang peduli karena dia bertanya. Apa maksud dari bertanya? Kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3, di situ dikatakan ya, di ayat yang kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, Nehemia adalah orang yang peduli karena dia bertanya kepada Hanani mengenai kabar atau keadaan orang-orang di Yerusalem. Nah, saat itu kondisinya adalah Nehemia itu berada di Persia, sedangkan ada sebagian rakyat orang Yehuda yang masih tinggal di Yerusalem. Keadaannya jauh berbeda. Nehemia, dia ada di Persia, dia menjadi seorang juru minuman raja. Dia ada dalam posisi yang menyenangkan, dia ada dalam posisi aman, dia punya harta, dia punya kedudukan, dia dekat dengan raja, dia jadi orang kepercayaan raja. Berbanding terbalik dengan keadaan orang-orang di Yerusalem. Saat itu orang-orang di Yerusalem mengalami kondisi yang memprihatinkan. Salah satu buktinya adalah tembok Yerusalem telah
terbongkar. Tembok Yerusalem sudah tidak berbentuk tembok karena sudah runtuh. Itu keadaannya. Oleh karena itu, Nehemia yang ada dalam zona nyamannya itu bertanya kepada Hanani, bagaimana keadaan teman-teman sebangsaku. Dan Hanani memberitahu kepada Nehemia bagaimana keadaan orang Yerusalem sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Nah, kenapa Nehemia bertanya? Pertanyaan Nehemia bukan karena dia hanya orang yang basa-basi saja. Nehemia bukan orang yang seperti itu. Tapi ketika dia bertanya, dia memang ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang di Yerusalem. Nah, rasa ingin tahu Nehemia ini dia lanjutkan lewat apa yang dia lakukan kemudian. Dia bukan hanya sekedar bertanya. Namun di ayat yang keempat dikatakan, kalian buka di Alkitab kalian di Nehemia pasal 1 ayat 4 dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Di situ dikatakan Nehemia selain bertanya, dia sedih, dia menangis. Dia menangis melihat keadaan orang-orang Yerusalem yang ada dalam keadaan yang memprihatinkan. Nehemia tahu bahwa keadaannya jauh lebih beruntung dibanding orang-orang yang ada di Yerusalem. Rasa iba, rasa belas kasihan itu nampak dalam diri Nehemia ketika dia tahu bahwa rakyatnya yang lain, teman-teman yang lain senegaranya ada dalam keadaan yang kurang beruntung. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kita menangis untuk orang lain? Kapan terakhir kali kita merasa iba ketika melihat orang lain ada dalam kesukaran, ada dalam masa yang tidak menyenangkan? Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dia ada dalam keadaan yang nyaman, dia tidak rela melihat orang-orang yang lain mengalami penderitaan. Nehemia menunjukkan kepeduliannya bukan hanya dia bertanya, bukan hanya dia menangis, tetapi kemudian dia, di ayat yang keempat itu dikatakan, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dia membawa pergumulan yang dia rasakan. Dia membawa isi hatinya, kesedihannya, kepeduliannya itu kepada Allah. Lewat doa dan permohonan, lewat doa dan puasa, dia berdoa kepada Allah, mengirimkan doanya untuk orang-orang yang saat itu dia tidak bisa temui secara langsung karena dia berada di Persia. Dia berdoa kepada Allah, meminta Allah memberkati orang-orang yang ada di Yerusalem. Berdoa meminta ampun jika keberadaan orang-orang di Yerusalem itu karena akibat dari dosa dari nenek moyang mereka. Nah, Nehemia menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang Yerusalem, kepada bangsanya lewat hal-hal seperti itu. Apa yang kemudian Nehemia lakukan setelah itu? Apakah dia berhenti hanya sampai berdoa? Kita mau lihat pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya bacakan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku pada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, kita lihat di sini bahwa Nehemia bukan hanya berdoa kepada Allah, tetapi dia mau melakukan sesuatu. Banyak orang yang ketika dia tahu ada orang yang menderita, ada orang yang mengalami masalah, ada orang yang harusnya dipedulikan, ada orang yang hanya sekedar tahu, hanya sekedar bertanya, hanya sekedar merasakan empati atau sedih. Ada orang yang lalu berikutnya berdoa, namun hanya sebatas itu, tanpa melakukan sesuatu, tanpa melakukan tindakan sesuatu. Nehemia bukan tipe orang yang seperti itu. Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian itu harus ditunjukkan lewat sebuah tindakan. Ada action yang dia lakukan. Nehemia melakukan sesuatu. Apa yang Nehemia lakukan?
Nehemia mengatakan kepada raja apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi masalah yang menjadi beban pikirannya selama beberapa bulan ini. Kalau kita lihat urun waktu dari pasal 1 dengan pasal 2 itu berbeda. Di pasal 1 itu dikatakan itu adalah pada bulan Kislew. Bulan Kislew adalah bulan yang ke-9 menurut kalender orang Yahudi. Sedangkan di pasal 2 ayat 1 itu adalah pada bulan Nisan. Bulan Nisan adalah bulan pertama di kalender orang Yahudi. Jadi antara pasal 1 dengan pasal 2 itu terbentang dengan jarak kurang lebih selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan ini Nehemia itu terus-menerus memikirkan orang-orang di Yerusalem. Dalam pemikirannya setiap hari dia terus memikirkan orang-orang di Yerusalem. Dia berdoa untuk orang-orang di Yerusalem. Dia juga menangisi untuk orang-orang di Yerusalem. Nah, singkat cerita, pada akhirnya di pasal 2 pada bulan Nisan itu adalah waktu yang tepat untuk Nehemia menceritakan kepada raja rencana apa yang dia mau lakukan. Pada akhirnya Nehemia menceritakan kepada raja permohonannya kepada raja untuk mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi runtuh. Nah, di pasal 2 ayat 5 hingga 8 di situ dikatakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanya raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sebuah surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Perjuji, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ada sebuah rencana yang sudah Nehemia lakukan. Ada sebuah rencana yang Nehemia sudah dia buat sebelum dia bertemu dengan raja. Masa 4 bulan dia pakai untuk merencanakan apa yang akan dia lakukan. Namun akhirnya ketika waktunya tiba, waktu Nehemia bisa berbicara kepada raja untuk menyampaikan apa yang dia mau lakukan, kembali ke Yerusalem, dia tahu rencana apa yang sudah dia lakukan, yaitu untuk kembali ke Yerusalem, untuk meminta surat kepada raja agar dia diperbolehkan melewati daerah-daerah di mana ada bupati-bupati dari kerajaan Persia, agar Nehemia bisa sampai di Yerusalem dengan keadaan yang selamat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Nehemia memikirkan apa yang akan dia lakukan. Sebagai seorang Kristen, seringkali kepedulian kita hanya sebatas di mulut saja, tanpa kita mau melakukan sesuatu. Kita mau belajar dari kisah Nehemia ini. Kita mau peduli sama orang lain, kita harus tunjukkan keberanian kita itu kepada Tuhan. Bukan hanya kita mengatakan, aku akan berdoa untukmu, aku akan memikirkan kamu setiap waktu, tapi aku harus melakukan sesuatu untuk sebagai bukti bahwa aku tulus. Nah, apa yang dilakukan Nehemia ini bukanlah tanpa halangan. Halangan yang dihadapi oleh Nehemia yang paling kentara adalah dia harus menghadapi orang yang membenci apa yang dilakukan oleh Nehemia. Orang yang membenci itu adalah bernama Sanballat dan Tobia. Dua orang ini adalah orang yang tidak menyukai atau benci dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Mereka selalu mengolok-olok, mereka selalu kesal hati karena apa yang dilakukan oleh Nehemia. Bahkan kalau kalian lihat di pasal-pasal berikutnya, di
bisa dikatakan bahwa mereka berdua adalah salah satu tokoh yang bermufakat untuk membunuh Nehemia. Tapi meskipun demikian, kita melihat bahwa sampai akhirnya nanti di Nehemia pasal 8 ayat 3, kalian baca di situ, kalian bisa lihat bahwa itu semua tidak menghalangi Nehemia untuk melaksanakan apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi keinginannya untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa seringkali ketika kita mau menunjukkan kepedulian kepada orang lain, mungkin ada orang yang ngomong, ngapain kamu melakukan itu? Ada orang yang kesel dengan kita, ada orang yang tidak sepakat dengan kita. Meskipun demikian, kalau itu memang harus kita lakukan, apapun rintangannya, apapun masalahnya, siapapun orang yang berusaha untuk mencegah kita melakukan sesuatu, kita harus tetap melakukan kebaikan kita. Kita harus tunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Nehemia bisa berhasil akhirnya membangun tembok Yerusalem, salah satunya ketika dia juga melibatkan orang lain. Di ayat 17 dan 18 dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Jadi aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Ya, kita mau melakukan sesuatu, kita bisa bagikan itu pada orang lain, agar orang lain juga melakukan sesuatu yang sama dengan kita. Nah, Nehemia melakukan itu, teman-teman. Nehemia tahu bahwa dia nggak bisa sendirian ketika dia mau melakukan sesuatu, melakukan perubahan untuk bangsanya. Ya, karena itu Nehemia sharing kepada orang lain. Nehemia cerita kepada orang lain, mengajak orang lain untuk ayo kita sama-sama melakukan ini. Nah, kita sebagai remaja Kristen, kita tahu negara kita perlu kita. Ketika kita tahu bahwa negara kita memerlukan sesuatu untuk kita lakukan sesuatu untuk negeri ini, mari kita sampaikan itu kepada orang lain, bagikan itu kepada orang lain, bagikan visi kita kepada orang lain, agar orang lain juga melakukan hal yang sama seperti kita. Kita masih muda, namun bukan menjadi alasan untuk menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat sesuatu, melakukan pembaharuan. Negeri ini butuh anak-anak muda yang rindu negerinya mengalami perubahan dan pembaharuan. Oke, kita sudah belajar di bab yang ke-14 ini mengenai remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Saya pengen respon dari kalian, apa yang kalian pelajari pada materi kali ini. Kalian bisa tulis apa yang kalian pelajari di kolom komentar, dan kalian bisa sharing video ini kalau menurut kalian video ini bisa menjadi berkat untuk kalian. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus.